Nabi itu bisa menggabungkan antara ketinggian derajat kesucian jiwa dengan apa? Kesungguhan beribadah dan beraktivitas memakmurkan dunia. Nabi itu orang yang paling zuhud, luar biasa. Doanya, sujudnya Masya Allah, dekatnya kepada Allah. Tapi dia ngurusi, ngopeni manusia itu. Turun ke lapangan, Pak, menyelesaikan masalah-masalah rakyat, masalah umat. Turun di beliau itu. Dia dekat kepada Allah tapi juga ngurusi manusia. Bukan hanya dekat pada Allah saja. Tidak, tapi terjun ke tengah masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh umat dengan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sifat Nabi itu apa? Yang paling menonjol dan jarang dimiliki oleh pemimpin lain adalah sifat tawadhu, memiliki rasa malu yang sangat tinggi dan mengutamakan kepentingan orang lain. Yang ketiga, Nabi itu SAW, ketundukan beliau kepada kebenaran, bukan kepada hawa nafsu. Jadi Nabi itu tahu menempatkan posisi dirinya itu. Kalau dijelek-jelekin pribadinya itu Nabi tidak marah, tidak pernah tersinggung, tidak pernah curhat di media sosial ya. Apalagi waktu pidato, tidak pernah itu ngomong. Tapi yang bikin marah Rasulullah adalah ketika hukum-hukum Allah ini dilanggar. Ketika hukum Allah dilanggar, baru Nabi itu marah. Dan tidak, beliau itu pemaaf dalam urusan-urusan ya, hal-hal yang biasa. Urusan keduniaan, kalau ada buat salah sama beliau, oh gampang sekali maafkan. Kecil. Urusan tetangga, ribut sedikit, maafin aja Bu, kecil tuh. Tapi kalau masalah agama ini dilanggar, hukum Allah dilanggar, ibu dan bapak harus marah. Tapi marah yang terkendali ya. Jangan kita buat kerusakan-kerusakan. Jadi tunduk kepada kebenaran Rasulullah itu. Yang keempat adalah selalu menerapkan nilai-nilai akhlak dalam berpolitik. Akhlak itu nomor satu. Makanya beliau itu dihormati kawan dan lawan. Dan ini yang menetes sampai kepada penerus-penerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatim minallahi lintalah walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum musyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ada sifat pertama belas kasih. Itu sifat melekat tuh harus ada pada pemimpin, belas kasih. Yang kedua lemah lembut, enggak boleh kasar, enggak boleh songong, enggak boleh sok jagoan ya, sok kuasa. Yang ketiga itu pemaaf ya, fa'fu anhum. Kemudian wastaghfir lahum. Pemimpin itu harus banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah untuk rakyatnya. Coba, enak toh? Jadi rakyat itu kalau ada pemimpin yang soleh, ahli ibadah, itu dosa-dosa kita dimintakan maaf, dimohon maghfirah kepada Allah dari siapa? Pemimpin itu yang memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat rakyatnya ya. Wasyawirhum fil amr, musyawarah, punya tekad yang kuat, punya tawakal ya, sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, saya kira banyak sekali yang bisa kita pelajari dari aspek kehidupan Nabi SAW ya, senantiasa dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat meneladani beliau ya, menghadirkan kembali pemimpin yang berkualitas, berakhlak ya, peduli kepada nasib rakyat dan umat Islam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh dan tauladan buat kita semuanya.